1 slope-nya itu. Nah, ini kalau dikalikan sudah min 1 ini, ya. Kalau dikalikan sudah min 1. Artinya apa? Sudah tegak lurus, ya. Jadi sudah tegak lurus, terbukti sudah tegak lurus. Ini dia, kalau dikalikan sudah min 1. Berarti kedua garis singgungnya berpotongan tegak lurus. Seperti itu, ya. Oke, jadi pertama-tama kadang-kadang menggoyahkan hati kalau membaca soal itu kan bergetar, kita kadang lihat, waduh soalnya kayaknya sulit ini ya, baru ngeliat gini aja sulit. Itu akan dipermudah kalau tangan kita sering ngerjain di kertas HVS. Ya, pelajaran dulu ada sin cos, aku sudah pernah gambar ini, aku sudah pernah gambar ini. Jadi ketika ngadepi soal gini itu tidak ada kegentaran apa-apa. Aku sudah pernah ngerjain, ya, tidak gentar. Itu perlunya secara kontinu kita ngerjain soal itu supaya menghadapi soal berikutnya itu ada memori bahwa kamu sudah ngerjain yang sebelumnya. Ya, bisa kamu panggil, kamu recall. Recall-nya bukan hafalan. Tapi akan merecall itu perjalananmu dulu menuliskan, itulah yang akan membuat kamu mengetahui, ya, bahwa kamu menghadapi ini itu tidak asing, menghadapi ini tidak asing, itu adalah perjalanan tanganmu dulu itu, ya. Kalau tanganmu tidak pernah bergerak, lihat gini itu sudah gentar duluan. Tiba-tiba segini itu nggak bunyi apa-apa, Apalagi kalau ini terjadi di ujian, blank, ya, blank. Banyak saya menghadapi soal ujian mahasiswa itu jawabannya kosong kertasnya, blank. Artinya dia memahami soalnya aja nggak ngerti, ya, memahami soalnya aja tidak ngerti. Nah itu dia. Ini kurva berpotongan tegak lurus itu artinya apa? Nah, kayak gitu aja sudah absen sudah, ya, bahwa itu sebetulnya garis singgungnya yang tegak lurus itu perlu pengalaman. Oke, ya, satu aja lah ya. Yang lain kamu kerjain sendiri ya, yang lainnya. Kalau ada soal bergairah lah. Ya, yang dari Puzzle aja masih banyak Pak, yang dibagiin juga banyak, kayak gitulah ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke topik aturan rantai. Ini aturan rantai ini adalah kunci, sekunci-kuncinya kunci untuk pelajaran machine learning atau deep learning. Ya, jadi deep learning itu modal utamanya Anda akan pakai aturan rantai. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Nanti ketika kuliah di deep learning, atau kamu membaca sendiri, oh ini kan aturan rantai, berantai-rantai ini, dari satu layar ke layar yang berikutnya, kayak gitu aja. Itu tiba-tiba jadi mudah. Ya, belajar deep learning itu tiba-tiba jadi mudah. Itu kalau kamu belajar kalkulusnya dengan cara seperti yang diinginkan oleh silabusnya itu, bukan dihafalkan. Kalau kamu dihafalkan, ada permasalahan di deep learning, blank itu hafalanmu hilang. Ya, karena nggak ngerti konsepnya di deep learning itu apa itu kayak gitu, ya. Yang kamu ingat apalan sih, padahal yang harusnya kamu pahami itu kan aturan rantai itu seperti apa. Nah, kayak gitu loh. Rumusnya seperti apa, entah pakai Y, entah pakai F, entah pakai L, terserah. Yang penting aku bisa aturan rantai. Tidak terpaku pada rumus. Kalau rumusnya FGX, terus kamu aturan rantainya pakai FGX, nanti tiba-tiba di deep learning itu bukan FGX, tapi ABC, wah, tiba-tiba Anda nggak punya ide, aduh gimana ya, rumusnya yang saya hafal nggak gini, gitu loh. Itu resikonya kalau kamu menghafal, dan itu yang saya bayangkan kalau orang fakultas ekonomi itu belajar kalkulus hafalan kayak gitu, begitu dia belajar deep learning, padahal aturan nanti mungkin dia fasih, lancar gitu kan, tapi ketika masuk deep learning, tiba-tiba blank itu, ya, tiba-tiba blank dan dianggapnya itu sulit aja, susah untuk dimengerti ininya, konsepnya. Ya iyalah, kamu nggak siap untuk membuka ilmu pengetahuan baru. Kayak gitu. Yang saya maksudkan itu, kalau kamu belajar kalkulusnya dengan menghafal itu, kamu nggak siap membuka ilmu pengetahuan baru. Ya, ilmu pengetahuan baru itu rasanya sulit aja semuanya, gitu loh. Ya, jadi kamu menjadi orang yang canggung untuk bersentuhan dengan ilmu-ilmu baru, baik itu ilmu ekonomi, baik itu ilmu elektro, baik itu ilmu keuangan, baik itu ilmu perbankan. Semuanya serba sulit jadinya, semuanya hal baru jadinya. Kayak gitu kira-kira kalau kamu belajar kalkulusnya dengan menghafal, ya. Itu paksakan dirimu menghabiskan HVS supaya Anda tidak perlu menghafal, ya. Nanti sebentar lagi akan saya praktekkan bagaimana ada teorinya panjang lebar, saya perlihatkan caranya Anda tidak usah menghafal, ya. Sebentar lagi kalau kita lagi masuk ke
bagian aproksimasi. Nanti kita di jam 11.50 kita akan istirahat. Pada saat itulah Anda absensi sampai jam 12 ya. Sepakat ya? Nanti diingatkan, Pak, udah jam 11.50, Pak. Ya. Oke lah, kita lanjutkan nih sekarang apa ini? Aturan rantai. Ya. Jadi mula-mula di sini ada X dan ada U. Ya. Ini kalau saya turunkan terhadap X, ini df/dx. Kalau saya turunkan terhadap U, df/du. Tapi ini tidak otomatis df/du itu sama dengan dx. Karena U dan X itu beda. Ya. Kalau misalkan U-nya itu sama dengan X kuadrat, ini kan diturunkan terhadap X kuadrat, bukan diturunkan terhadap X, gitu loh. Nah, itu dia. Karena itu ini sama dengan, tidak sama dengannya, karena U-nya bisa jadi, U-nya itu adalah sin X. Ya. U-nya bisa jadi adalah akar X. U-nya bisa jadi adalah X kuadrat. Ya. U-nya bisa macam-macam. Ya. Karena itu secara umum dituliskan demikian di kuliah itu. Ya. Di catatannya Pak Warsoma ini dituliskan itu tidak sama. Ini contohnya nih. U-nya itu sama dengan sin U gitu loh. Ya. U-nya sendiri itu apa? Enggak dibilang. Ya, U-nya sendiri itu apa? Tidak dibilang. Oke. Dengan demikian pula, nah ini U-nya udah mulai X2 ini. Ya. I-nya sudah mulai X2. Tapi ini diturunkannya terhadap X2, bukan diturunkan terhadap X. Nah, kalau diturunkan terhadap X, jadi gimana, Pak? Nah, ini dia. Ini itu diturunkan terhadap X2. Ini diturunkan terhadap U, ini U-nya. Ya. Ya. Kalau diturunkan terhadap U ya memang cos U, tapi kalau diturunkan terhadap X itu something else, ya. Oke. Nah, ini dia. Ya. Oke, sekarang ini dia. Ini kalau diturunkan terhadap X ini, ya. Kita nurunkan terhadap X selalu, bukan terhadap X kuadrat. Yang ini yang diturunkan terhadap X kuadrat itu yang ini. Ya. Nah, itu dia. Nanti harus Anda bisa fasih seperti itu, ya. Jadi ini ada F dan ada U. Ya, U-nya itu nanti masuk ke sini kan jadi fungsi komposisi nih, ya. Nih, ada Gx-nya masuk ke dalam fungsi F atau ditulisnya seperti ini. Nah, ini kalau diturunkan, ya, pertama-tama F-nya diturunkan dulu terhadap U. Ini dia. F-nya diturunkan terhadap U. Ya, kemudian U-nya sendiri diturunkan terhadap X. Nah, kayak gitu. U-nya sendiri diturunkan terhadap X. Jadi, kalau kita fungsi komposisi itu diturunkan seperti ini, maka kita akan mendapatkan ini harusnya ada kurungnya di sini. Nah, ada kurungnya di sini, ya. Ada kurungnya di sini seperti ini loh. Ya, seperti ini. Ini aturan yang benar ini, ya. Jadi F-nya diturunkan dulu terhadap G, kemudian G-nya diturunkan terhadap X kayak gitu, ya. Jadi ketika F diturunkan terhadap G itu ini dia. Ini F diturunkan terhadap G ini. Karena G-nya apa? G-nya U kan? Lihat nih, G-nya itu U. Ya, Y-nya itu apa? Y-nya F kan? Ini Y-nya F. Ya, lihat nih, ini Y-nya itu F. Ya, ini U-nya itu apa? U-nya itu GX. Ya, jadi ini adalah DFDG gitu loh, bacanya seolah-olah seperti itu. Tapi di sini ditulisnya pakai huruf Y sih DF-nya ya. Jadi ini diturunkan dulu terhadap G, kemudian G-nya baru diturunkan terhadap B. Inilah yang dimaksud aturan rantai. Ya, jadi kalau mau menurunkan ke semuanya ini, ya, turunkan dulu terhadap G, F-nya, ya, ini kan, F diturunkan terhadap G. Ini bukan diturunkan terhadap X loh, diturunkan terhadap G. Kemudian G-nya diturunkan terhadap X. Nah, jadi kalau melihat ini diturunkan terhadap apa? Kalau nulisnya kayak gini, diturunkannya keseluruhan ini. Keseluruhan itu apa? Keseluruhan itu adalah U. Jadi ini adalah DY diturunkan terhadap G gitu loh, ya, diturunkan terhadap G atau Y itu kan F atau DFDG ini itu. Ya, jadi F diturunkan terhadap G dulu. Baru setelah itu G-nya diturunkan terhadap F. Inilah dia aturan rantai dan inilah yang Anda akan jumpai nanti di deep learning. Cuman kalau di deep learning itu aturan rantainya panjang. Ya. Aturan rantainya panjang dan itu harus dituliskan dalam Python nantinya. Ya. Aturan rantainya panjang di deep learning. Jadi Anda perlu konsentrasi ketika belajar kalkulus, ketika masih cuma 2 biji kayak gini, ya, ini kan cuma 2 biji kayak gini, kuasai yang 2 biji ini. Sehingga nanti kalau diperluas menjadi 3, ya, jadi nanti misalkan
DY, DU, DU, DW, DW, DX. Nah, itu tiga itu ya. Jadi DY diturunkan terhadap U diturunkan terhadap X, bukan terhadap X, terhadap W dulu. Kemudian DW-nya diturunkan terhadap DX. Ya, kayak gitu, itu aturan rantai juga nantinya. Ya, tapi sebelum tiga kayak gitu, fungsi komposisinya dari tiga fungsi, kamu kuasai dulu yang dua fungsi ini, F dan G aja. Ya, nantinya bisa F, G, H, I, J, K, L, M, bisa sebanyak itu fungsinya. Ya, tapi aturan rantainya tetap kita konsentrasi dengan cara, ini dia ya. Ini kalau diturunkan terhadap X kan ini turunannya, maka sin-nya ya. Jadi ini tuh akan kita tulis ini sama dengan U ini. Ini U-nya ini. Jadi U-nya atau GX-nya ya. Itu adalah X pangkat 3 kurangi 3X. Nah, jadi ini DX sin U gitu loh. Menurut rumusnya gimana? Sin-nya diturunkan dulu terhadap U. Nah, sin-nya diturunkan terhadap U, kemudian U-nya diturunkan terhadap X. Nah, kayak gitu ya. Sin-nya diturunkan terhadap U, ya sin ini kan Y-nya itu sin ini kan sin kan. Ini Y-nya ini diturunkan terhadap U, kemudian U-nya diturunkan terhadap X. Nah, itu dia. Ya, ingin lihat hasilnya? Hasilnya adalah seperti ini ya. Ada X dan U gitu loh. Oke, nah ini dia. Nah, ini ada tulisan U di sini ya. Anda saksikan ada U di sini, itu adalah untuk menunjukkan yang tadi saya bilang itu sin U gitu loh. Ya, jadinya itu adalah sin U gitu. Ya, oke. Nah ini jadinya sin U sekarang. Nah sekarang ini sin diturunkan terhadap U, ya sama dengan cos U gitu loh. Ya, cos ini gitu loh ya. Kemudian ininya diturunkan terhadap X. Ini diturunkan terhadap X gampang, mencongak aja bisa nih, 3X kuadrat yang ini adalah minus 3 gitu kan, gampang ya. Nah ini dia gampangnya, itu udah kelihatan ini DF DU ya. F-nya apa? F-nya sin U diturunkan terhadap U, itu kan cos U jadinya. DU DX ini U-nya diturunkan terhadap X, 3X kuadrat min 3. Ah gampang, apa sulitnya jadi ini ya? Apa sulitnya ini jadi? Ya, tidak sulitnya apa-apa aturan rantai. Ah ini dia ya. DFDU-nya itu ini kan diturunkan terhadap U, ya ini cos U. Kemudian DUDX-nya yang tadi saya mencongak tadi itu 3X kuadrat lah. U-nya sekarang diganti lagi dengan aslinya. Seperti itu, U-nya ganti lagi dengan aslinya. Tuh, U-nya diganti lagi dengan aslinya. Udah selesai nih. Ya, udah selesai. Begitulah aturan rantai. Ya. Oke. Oke, kemudian apalagi ini? Aturan rantai bersusun. Wow, lebih dari 2 ini. Karena itu ketika pelajarannya masih 2, kamu kejar soal-soal yang isinya 2 dulu. Sampai kamu nanti ketika pindah ke 3 itu natural aja. Oh, ini kan kelanjutannya aja. Nah, kayak gitu loh ya. Ini ada 3 nih. Ada F, G, ya. Ada F, ada F, G, dan H. Ya. Jadi ini F fungsi dari G, G fungsi dari H. Kayak gitu ya. Nah, ini jadi caranya gimana ini? Ini F diturunkan terhadap ini dulu, terhadap G, kemudian G diturunkan terhadap H. Jadi ini F, pakai parsial dong. F diturunkan terhadap G, ini kan, ya. Kemudian G diturunkan terhadap H, kemudian H diturunkan terhadap X, gitu kira-kira. Caranya merambat seperti waktu kita 2 itu tadi. Ya, seperti waktu kita jalankan komposisi yang terdiri dari dua fungsi aja, berantai aja pokoknya, menjalar gitu loh, ya. Nah, ini dia. DY DU itu artinya apa? DY DU itu artinya DF DG gitu ya. DF DG. Ini yang DU ini, ya. Kemudian DU DV apa? DU DV itu adalah DG DH gitu loh. DV-nya kan H kan, P-nya kan H. Kemudian yang terakhir adalah DV DX, itu adalah DH DX. Wassalam. Gitu aja. Semudah itu, ya. Semudah itu. Oke. Nanti saya janjikan itu. Nanti kalau ada kuliah di bulan ini, kamu sittingin di kelas saya. Nanti saya perlihatkan ini pakai aturan rantai. Jreng. Ini udah tak ajarkan dulu di kuliah kalkulus. Kayak gitu ya. Oke.
Oke, nah ini notasi aja ya. Jangan takut dengan notasi ya. Aku udah tahu itu. Sejak kapan kamu tahu? Sejak saya coret-coret di kertas HVS. Nah, jadi notasi baru itu menghendaki kamu itu pernah mencoret-coretnya di kertas HVS-mu itu. Ya, kalau setiap kali ada notasi baru coret-coret itu. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada soal seperti ini tulisannya, kamu langsung tahu itu apa artinya. Ya, dan kamu tidak gentar, tidak mengingat-ingat ini apa ya, ini apa ya, nah kayak gitu ya. Jangan mencoba mengingat-ingat, ini harus secara natural. Aku tahu ini itu apa, kayak gitu ya. Nah ini bertiga nih. Ini contohnya pertama sin itu adalah F-nya, pangkat 3 itu adalah G-nya, ininya itu adalah U-nya atau H-nya. Ya, jadi sin pangkat 3 itu pertama ada sin dulu, kemudian ada pangkat 3, kemudian ada ini. Nah, ya, seperti itulah susunannya pangkat 3 seperti itu. Kok pangkat 3? Apa namanya? Bersusun tiga buah fungsi seperti itu. Ya, ini dia. Der. Nah, itu dia. Pertama sin dulu, tanpa pangkat nih, ya. Kemudian V-nya, ya, V-nya itu yang pangkat 3 itu. Ya, punya U pangkat 3 jadinya, ya. DF, DU, DX kayak gitu loh, ya. Seperti itu. Ini kelihatannya masih cuma 2 ini, tapi bisa dikerjain dengan 3 kalau Anda mau, ya. Kalau Anda mau bisa dikerjain dengan 3 fungsi. Kalau mau, ya. Jadi jangan langsung FU itu jangan langsung U pangkat 3, U aja. Nah, nanti ada G-nya itu yang pangkat 3. Ya, kemudian bisa ya. Kalau di sini dibikin praktis ini udah langsung ditembak pangkat 3. Kalau kuliah kita tadi sudah 3 berantai, ini akan saya pisahkan sebagai fungsi tersendiri gitu loh. Ya. Oke. Jadi inilah dia berbagai variasinya. Ya. Oke. Kemudian apalagi nih? Ini soal-soal latihan ini kamu kerjain ya. Kamu kerjain soal-soal latihan. Sekarang kita akan membahas turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi. Oke, tapi ini sekarang sudah sebentar lagi 11.50 nih. Tadi kan saya udah janji di 11.50 kita akan istirahat 10 menit. Kita akan masuk lagi jam 12. Jadi Anda siap-siap absensi ya. Semenit lagi absensinya sudah buka itu. Ya, jadi ini nanti kita akan setelah istirahat kita akan masuk ke turunan tingkat tinggi ya. Ini di tempat saya itu ada apa sih? Oh, ini udah 11.50 ya. Kita istirahat aja dulu lah ya.